Hai guys, berjumpa kembali bersama saya Ade Junaidi dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan proteksi dan juga piranti pada kapasitor bank gitu ya. Maksudnya di sini lebih ke spesifikasi gitu. Video ini sebenarnya mengacu pada pertanyaan teman-teman di YouTube ya pada video sebelumnya. Di sini saya buka video sebelumnya yaitu cara memperbaiki kapasitor bank ya. Di sana ada pertanyaan dari akun yang bernama Ucil Zak yang menanyakan tentang cara menghitung kontaktor pada kapasitor bank. Intinya begitu. Jadi pada video ini nanti akan kita bahas ya, salah satunya tentang menentukan magnetic kontaktor tersebut. Tapi pada video kali ini kita tidak hanya berfokus pada magnetic kontaktor, tapi lebih banyak lagi yaitu lebih ke proteksi dan juga piranti pendukung lainnya. Seperti kita ketahui bahwa pada kapasitor bank itu kan terdapat beberapa proteksi ya. Salah satunya ada breaker, kemudian ada fuse, dan ada proteksi elektroniknya yang ada pada PFR atau power factor regulator. Yang di dalamnya ini sebenarnya banyak terdapat beberapa proteksi gitu. Kemudian ada piranti pendukung lainnya yaitu magnetic kontaktor. Oke. Pada video kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah proteksi konvensionalnya. Ada breaker, ada fuse, ada temperatur probe dan juga pressure switch. Kalau untuk penggunaan di lapangan sebenarnya yang sering dipakai adalah breaker aja gitu ya. Sedangkan untuk yang lain-lainnya ini sebenarnya adalah proteksi tambahan. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan saya singgung sedikit ya tentang proteksi pada kapasitor bank yang lain, yaitu pada PFR, power factor relay. Di dalam power factor relay atau kapasitor protektor itu terdapat beberapa proteksi ya, yaitu ada thermal overload relay, ada fast failure, ada current and voltage unbalance, kemudian ada over THDF dan THDI serta over Cosby. Sedangkan untuk bahasan lainnya nanti piranti itu ada kabel yang akan digunakan itu berapa, kemudian spesifikasi magnetic kontaktornya itu berapa kayak gitu. Oke, kita langsung bahas saja. Untuk menentukan spesifikasi perangkat elektronik ataupun proteksinya itu tidak akan lepas dari yang namanya arus gitu. Jadi kita harus mengetahui untuk kapasitor yaitu arusnya, kapasitor current. Rumusnya itu sendiri sebenarnya cuma simpel sekali, yaitu hanya kVAR pada kapasitor tersebut dibagi dengan akar 3 kali rating tegangannya kayak gitu. Oke, kita bahas langsung aja deh. Untuk contohnya, di sini saya punya nameplate kapasitor bank 3 fase merek ABB. Di sini tipenya CLMD 63, rating tegangannya 400 sampai 415, frekuensinya 50 Hz, sedangkan QN atau kVAR yang kita dapatkan adalah 60 atau 65 kVAR. Jadi maksudnya kalau kita pakai rating tegangan 400, maka yang akan kita dapat adalah 60 kVAR. Kalau kita pakai 415, yang akan kita dapat adalah 65 kVAR kayak gitu. Karena tegangan yang kita pakai itu adalah 380 volt gitu ya, sampai 400 ya. Ini contoh ya, karena di Indonesia yang umum dipakai adalah rating tegangan segini untuk yang low voltage kapasitor ya. Jadi yang mendekati yaitu 400 ini tadi, 400 volt dengan kVAR yang kita dapat 60 kVAR. Udah, kita cari arusnya 60 kVAR bagi akar 3 kali 400 didapat 86,6 ampere. Jadi IN nya itu adalah 86,6 ampere. Karena memang pada nameplate kapasitor jarang sekali dimunculkan arus nominalnya kayak gini ya guys. Oke, selanjutnya karena kita udah dapat arus nominalnya tadi yaitu di angka 86,6 ampere,
maka sekarang kita bisa menentukan kebutuhan breakernya. Untuk kebutuhan breakernya kita mengacu pada standar IEC 60831 atau yang lainnya lah. Atau yang lainnya itu ada IEEE itu ya. IEC sendiri itu singkatannya kalau tidak salah itu International Electronic Commission. Sedangkan IEEE ini adalah Institute of Electrical and Electronic Engineer ya, kalau tidak salah. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih jelasnya lagi, mungkin teman-teman searching di Google aja ya untuk dua ini. Takutnya saya salah. Jadi nanti teman-teman koreksi aja sendiri. Jadi kalau ngikutin IEC atau IEE sana menjelaskan bahwa kapasitor bank itu apabila terjadi short circuit bisa menyebabkan kenaikan arus 4 kali sampai 6 kali dari arus nominalnya. 4 sampai 6 bahkan lebih gitu ya. Bahkan lebih. Jadi proteksi yang harus diatur berdasarkan IEC dan IEE juga menyebutkan bahwa saat beroperasional arus dari kapasitor bank itu mampu mencapai 130% gitu ya, atau setara dengan 1,3 kali dari IN-nya. Sehingga IEC dan IEE ini tadi memutuskan untuk memberi toleransi sebesar 10% atau setara dengan 1,1 kali ya dari IN-nya. Makanya di sini muncul 1,3 dikali dengan 1,1. 1,3-nya ini sebenarnya merupakan kemampuan maksimal dari arus kapasitor bank yang bisa mencapai 1,3 kali tadi. Sedangkan toleransi dari IEC dan juga IEEE ya itu 1,1 atau 10% gitu, dikalikan dengan arus nominalnya, makanya didapatlah 1,43 arus nominal. Tapi itu yang 10% ini untuk kapasitor yang di bawah 100 kVAR. Untuk kapasitor yang di atas 100 kVAR itu di angka 5% atau setara dengan 1,05 kali gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman jadi karena kita tadi pakai kapasitor bank 60 kVAR, artinya kita masih di bawah 100 kVAR. Jadi untuk menentukannya adalah 1,43 kali arus nominalnya tadi 86,6. Makanya didapat 123,8. Nah, ini adalah standar minimal 1,43 ini, 1,43 ini. Jadi nanti teman-teman tidak akan mungkin menemukan yang namanya breaker yang sama dengan ukuran ini ya. Jadi teman-teman cari yang di atasnya, maksimal sampai 4 kali IN gitu ya. Jadi itu masih diperbolehkan gitu, tapi jangan sampai melebihi 4 kali, karena kalau lebih dari 4 kali ditakutkan kemampuan atau respon terhadap gangguan overload dan juga arus lebih ini lambat gitu ya, ataupun bisa gagal gitu. Makanya maksimal itu biasanya orang sampai 4 kali, tapi jarang sekali 4 kali. Jadi mentok-mentok itu biasanya sampai 3 kali dari arus nominal. Jadi kalau teman-teman tadi untuk 60 kVAR itu masih bisa pakai 250 ampere, karena 3 kali 86,6 itu kan masih di angka 250-an ampere. Jadi masih aman. Karena tadi saya mencari gambar yang 200 ampere itu nggak ketemu-temu. Jadi saya ambil gambar yang 250 ampere dan ini masih bisa digunakan kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk fuse ya. Kalau untuk fuse-nya sendiri itu sebenarnya sama aja dengan breaker ya, cuma biasanya maksimumnya di sini untuk breaker kalau ngikutin standar IEC dan IEEE itu maksimum sampai 2 kali. Beda dengan breaker yang bisa
3 sampai 4 kali. Tujuan dari fuse ini sebenarnya adalah proteksi terhadap arus lebih agar proteksinya lebih cepat gitu ya. Tanggapan terhadap gangguannya itu lebih cepat. Di sini untuk Untuk standarnya IEC menyebutkan minimal 1,43 sampai 2 kali dari arus nominal. Jadi sebenarnya sama kayak breaker tadi. Jadi kita cari 1,43 kali 86,6 didapatlah 123,8 ampere. Dan teman-teman juga nggak akan pernah menemukan ampere fuse yang sama persis kayak gini. Jadi teman-teman cari rentang yang mendekati arus ini sampai dengan maksimum 2 kali dari 86,6 ini. Jadi kalau 2 kali dari 86,6 ini maka setara dengan 180-an ampere. Jadi rentang fuse yang teman-teman gunakan bisa di angka 123 sampai 180 ampere. Tapi umumnya tidak menggunakan fuse yang terlalu rendah ataupun yang terlalu tinggi. Karena terlalu rendah nanti fuse-nya cepat putus. Kalau terlalu tinggi responnya terlalu lambat. Jadi kalau ngikutin rekomendasi dari beberapa vendor kayak ABB itu merekomendasikan di angka 1,5, ada 1,5 sampai 1,8 kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa menjadi acuan rekomendasi dari vendornya kayak gitu. Kemudian untuk additional protection itu ada temperatur relay. Jadi temperatur relay ini sebenarnya untuk memproteksi suhu yang berlebih pada kapasitor. Jadi kalau misalnya kapasitornya itu mencapai suhu 60 derajat Celcius, maka breaker akan dimatikan kayak gitu. Kadang-kadang saat operasi ketika terjadi gangguan gelombang harmonik gitu ya, ini kemudian menyebabkan temperatur pada kapasitor bank itu naik. Kalau ini tidak dijaga di angka amannya, maka bisa akan menyebabkan kapasitor itu meledak, sehingga perlu ada pengaman tambahan pengaman tambahan pada kapasitor bank berupa temperatur relay. Tapi ini jarang sekali ya saya lihat, karena tempat saya juga nggak pernah pakai ini. Tapi ini saya sarankan kalau misalnya punya budget lebih baik ini ditambahkan, karena ini proteksi yang cukup yang cukup berpengaruh juga pada kapasitor bank. Kemudian juga ada pressure switch, sama juga dengan temperatur relay ini. Ini adalah proteksi yang jarang sekali dipakai, bahkan saya belum pernah nemukan sama sekali untuk proteksi pressure switch ini. Jadi ceritanya kapasitor bank ini bisa meledak gitu ya pada kondisi tertentu, sehingga untuk menghindari gangguan-gangguan yang lebih fatal dipasanglah yang namanya pressure switch. Jadi ketika ada tekanan di dalam itu yang berlebih, otomatis sistem elektrikal itu akan diputuskan menggunakan proteksi dari pressure switch ini. Tapi ini jarang saya temukan, bahkan saya belum pernah nemukan gitu ya. Ini rekomendasi dari vendor ABB ya. Jadi tadi kalau untuk kapasitor bank tadi saya sempat melihat bahwa ABB menyediakan proteksi tambahan berupa pressure switch kayak gitu.